Menarik sekali perkembangan akhir-akhir ini. Ada tim ses capres yang lain menawarkan ke Bosman untuk menjadi pembisik geopolitik dalam debat capres yang akan datang. Bagaimana? Haruskah kita menjadi bagian tersebut atau tetap menjadi pemberi wacana? Namun bukan tim ses yang kemarin yang sekarang mengajak berdiskusi. Baik, kita tidak perlu memfokuskan siapa yang mengajak. Sekarang kita memfokuskan kepada apa yang terjadi di dunia ini dalam dekade ini dan dalam dekade mendatang. Salah melihat peta dunia dan salah melihat arah pergerakan global player, maka Indonesia bisa tertinggal di landasan. Kita mencurigai suatu peristiwa yang sedang terjadi baru-baru ini, yaitu pengungsi Rohingya di Aceh. Apakah pengungsi Rohingya di Aceh adalah isu terstruktur oleh asing tentunya? Benarkah begitu? Terstruktur dengan menarget untuk memprovokasi masyarakat di Aceh yang sebelumnya sangat kuat doktrinnya terkait dengan GAM akan bergerak lagi dan ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benarkah skenarionya akan ke sana? Siapa di belakang pengungsi tersebut? Hal ini sengaja kita diskusikan karena berkaitan dengan debat Capres di tanggal 7 Januari 2024, hari Minggu, yang temanya adalah pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Kita semua tahu ada kurang lebih 2.000-an pengungsi yang berasal dari sisi barat Myanmar atau datang dari sisi selatan Bangladesh yang mendarat di Aceh. Mereka pakai perahu. Di sini kita harus mulai meneliti bagaimana mereka bisa mengarungi laut yang kalau pakai kapal yang mereka gunakan yang tidak seaworthy atau tidak layak menyeberang laut. Tidak ada motor yang besar atau mesin yang kuat dan juga tanpa bahan bakar yang cukup, tanpa nahkoda yang mengenal laut tersebut. Namun bisa loh mereka menyeberangi samudera selama 24 hari. Apa mungkin? Makanannya pun masih banyak, bahkan masih layak makan. Kok bisa? Secara logika itu tidak bisa. Yang mungkin adalah ada kapal yang membawa mereka dan menarik kapal mereka. Kemudian ketika berada di perairan Indonesia, kapal itu diisi dengan penumpang dan mereka dibawa kapal tersebut berjalan ke arah Indonesia, yaitu Aceh. Siapa yang bermain kalau begitu? Apa tujuannya untuk Indonesia? Kenapa tidak ke Thailand yang lebih dekat dengan Myanmar? Kenapa ke Aceh sekali lagi? Kemudian bisa diperkirakan ketika Indonesia gagal dalam mengatasi perihal Rohingya dan masyarakat Aceh terprovokasi, dikesankan pemerintah pusat itu tidak peduli dengan Aceh. Dipropaganda diulang-ulang kalau Aceh itu terlupakan, Aceh itu dianaktirikan. Hal ini akan menimbulkan konflik internal lagi di Indonesia. Lalu isu ini akan ditarik menjadi isu global dan ada pihak yang mengambil peran, pihak ketiga dalam upaya perdamaian, dalam tanda petik kalimat ini. Urusan seperti ini kita teringat dengan lepasnya Timur Timur, masuknya United Nations Mission in East Timor atau UNAMED, kemudian menjadi UNTAED atau United Nations Transitional Administration in East Timor. Bisa saja tahu-tahu ada nama UNHCR pengungsi di Aceh mengharuskan masuknya pasukan perdamaian PBB dengan nama United Nations Mission on Aceh atau UNAMA misalnya. Tak lama kemudian referendum di Aceh. Dan apa yang terjadi? Aceh lepas, Aceh merdeka. Bisakah hal itu terjadi? Maka jawabannya adalah sedang terjadi. Siapa dalang di belakangnya? Siapa lagi kalau bukan Amerika dan Australia? Cerita lama tentang Timor Leste akan terulang lagi. Ini semua terjadi karena di Aceh itu ada cadangan minyak yang besar yang akan dieksplorasi. Tentunya bukan untuk Indonesia, untuk negara global player pastinya. Lalu apa yang Indonesia harus lakukan? Sahabat Bosman, Ibu Koni menyarankan kalau sistem pertahanan Indonesia ke depan harus ofensif pasif. Bayangkan hal ini akan merubah permainan kalau kita merubah menjadi ofensif pasif, menggantikan yang selama ini strateginya defensif pasif atau bertahan total. Agaknya walau sudah menjabat lama Pak Menhan, strategi pertahanannya defensif. Kalau Pak Prabowo mau melanjutkan posisinya dan jabatannya di mana beliau ingin melanjutkan kebijakan Pak Jokowi, maka kebijakan pertahanan tetap defensif pasif dan ini berbahaya. Tidak bisa menangani masalah pengungsian pastinya. Buktinya sekarang gagal melindungi tanah Aceh dari invasi pengungsi. Kalau dia ubah strateginya, maka Pak Prabowo bukan bersama berkelanjutan dong. Jadi Pak Prabowo bersama perubahan. Lah bingung kan jadinya? Kalau 01 wajar mengatakan akan merubah strategi bertahan menjadi ofensif pasif. Karena itu perubahan. Kalau 01 dan 03 sebenarnya keduanya incumbent. Jadi mereka seharusnya tidak merubah strategi pertahanan tapi defensif pasif yang sangat berbahaya ketika negara lain menyerang kita. Kita bertahan di wilayah dalam Indonesia. Kalau ofensif, tenggelamkan di wilayah luar Indonesia juga bisa. Namanya juga ofensif. Atau ada strategi lain, yang penting Pak Prabowo jadi presiden dulu aja. Membonceng Pak Jokowi, habis itu dia punya strategi sendiri. Begitu ya?
Mana kita tahu hati orang, siapa sih yang tahu? Tapi mungkin saja keduanya saling topang. Pak Jokowi cari selamat mendompleng Pak Prabowo mendompleng Pak Jokowi yang tenar, kemudian yang penting jadi presiden, dan setelah itu siapa yang tahu bisa saling gunting dilipatan keduanya. Dalam hal itu bisa saja terjadi. Intinya negara ini kalau pada mau berkuasa ya jadi sangat buas begitu satu dengan yang lainnya. Kasihan rakyat kalau begini. Kembali ke Rohingya. Hal ini sudah dapat dipastikan para pengungsi tersebut merupakan bagian dari globalis Amerika dan Australia untuk membuat keamanan Indonesia menjadi labil. Usir pengungsi tersebut keluar dari Aceh, bawa kembali ke Myanmar, kemudian cegat mereka yang akan berangkat ke perairan Andaman, jauh di luar wilayah Indonesia, paksa mereka kembali ke Myanmar atau belokin ke Thailand atau belokin ke India. Kita tunjukkan kedaulatan laut kita dengan ofensif pasif. Maunya sih kalau Newman ofensif aktif seperti Tiongkok atau ofensif agresif seperti Amerika. Peace.